Tak selang lama, setelah Pearl Harbor berhasil diluluhlantakkan, Jepang juga menyerang Guam yang saat itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Jepang telah merencanakan penyerangan ini sejak sebelum perang dimulai, karena Guam bisa menjadi pangkalan militer bagi Amerika Serikat yang akan menyerang langsung ke kepulauan Jepang. Saat itu, garnisun Amerika Serikat di Guam sangat lemah, hanya memiliki sekitar 547 tentara dan marinir, serta beberapa polisi lokal dan warga sipil bersenjata. Jelas, Jepang memiliki keunggulan jumlah pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur yang membuat pertahanan Guam hampir mustahil menang. Pada pagi hari tanggal 8 Desember 1941 waktu lokal, hanya beberapa jam setelah serangan Pearl Harbor, pesawat-pesawat Jepang dari Saipan mulai membombardir Guam. Target utama adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, pangkalan udara di Sumai, dan kantor pemerintah Amerika Serikat di Hagåtña, ibu kota Guam. Serangan ini menghancurkan hampir semua infrastruktur militer di Guam. Beberapa kapal kecil Amerika Serikat di pelabuhan dihancurkan, termasuk kapal perusak USS Penguin yang akhirnya ditenggelamkan oleh awaknya sendiri agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Komunikasi Amerika Serikat dengan dunia luar terputus, dan pasukan Amerika Serikat di Guam tidak bisa meminta bala bantuan. Pada dini hari, tanggal 10 Desember, Jepang mengerahkan sekitar 5.500 tentara dari Divisi Infanteri ke-144 dan pasukan Angkatan Laut yang mendarat di Tumon Bay, sebelah barat laut pulau, dan di Talofovo Bay, sebelah tenggara pulau. Gubernur Guam, Kapten George McMillan, menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut tidak ada gunanya dan bisa mengakibatkan pembantaian. McMillan kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerah pada pukul 6 pagi. Dengan merebut Guam, Jepang berhasil mengamankan jalur komunikasi dan suplai antara Kepulauan Marshall, Saipan, dan Filipina. Jepang kemudian mengubah Guam menjadi pangkalan militer strategis untuk mendukung operasi mereka di Pasifik. Selain Guam, Jepang juga menyerang Wake Island sesaat setelah serangan ke Pearl Harbor. Tidak seperti Guam, Wake Island memberikan perlawanan sengit dan lebih sulit untuk direbut. Wake Island adalah atol kecil di Pasifik Tengah, terletak di sekitar 3.200 km barat daya Honolulu yang cukup strategis. Wake Island adalah pertahanan utama Amerika Serikat di tengah Samudra Pasifik. Saat itu, Amerika sedang membangun pangkalan udara di pulau ini yang bisa digunakan untuk operasi di Pasifik. Wake Island juga merupakan titik penting bagi jalur komunikasi dan pergerakan pasukan antara Hawaii dan Filipina. Wake Island hanya dijaga oleh pasukan Amerika Serikat yang jumlahnya sangat kecil, yaitu 388 marinir dari 1st Defense Battalion USMC. Kemudian ada 68 personel Angkatan Laut Amerika Serikat, ditambah 1.221 pekerja sipil kontraktor yang bertugas membangun fasilitas di pulau itu. Wake Island juga mempunyai 12 pesawat tempur, Grumman F-4F Wildcat, baterai artileri pantai, dan senjata anti-pesawat. Meskipun kecil, garnisun ini sangat disiplin dan siap bertempur di bawah komando Mayor James Devereux dari Marinir dan Komandan Winfield S. Cunningham dari Angkatan Laut. Pada pagi hari 8 Desember 1941 waktu Wake Island, sehari setelah Pearl Harbor, 36 pesawat pengebom Jepang dari Kepulauan Marshall menyerang Wake Island. Sebagian besar pesawat tempur F-4F Wildcat Amerika Serikat dihancurkan di darat karena tidak sempat mengudara untuk melawan.
Jepang juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur militer dan perumahan sipil. Namun, beberapa senjata anti pesawat masih berfungsi, sehingga pertahanan Wake masih bisa terus melawan. Setelah dibombardir, pada tanggal 11 Desember pukul 5 pagi, armada Jepang mulai mendekati Wake Island dengan perlindungan pesawat tempur. Armada Jepang terdiri atas 3 kapal penjelajah ringan, 6 kapal perusak, dan 2 kapal pengangkut pasukan berisi sekitar 500 tentara Jepang. Marinir Amerika Serikat melancarkan tembakan artileri pantai, berhasil menenggelamkan kapal perusak Hayate dan merusak kapal destroyer lainnya. Tembakan anti pesawat juga berhasil menembak jatuh beberapa pesawat Jepang. Jepang gagal mendarat dan memutuskan untuk mundur. Ini adalah pertama kalinya dalam Perang Pasifik pasukan Jepang gagal dalam invasi amfibi. Jepang merasa dipermalukan setelah kegagalan serangan pertama. Laksamana Sadamu Takashi kemudian mempersiapkan armada yang lebih besar dengan perlindungan yang lebih kuat. Armada baru ini termasuk 2 kapal induk ringan Soryu dan Hiryu, 2 kapal penjelajah berat, dan 2 kapal angkut pasukan dengan 1.500 tentara Jepang. Pesawat dari kapal induk Jepang kemudian membombardir Wake Island setiap hari. Pada dini hari, tanggal 23 Desember, Jepang melancarkan serangan dengan tembakan artileri dari kapal perang dan serangan udara yang terus-menerus. Sekitar 1.500 tentara Jepang berhasil mendarat di pantai. Pertempuran sengit terjadi di darat, di mana marinir Amerika Serikat dan pekerja sipil ikut bertempur dengan persenjataan seadanya. Jepang mengalami kerugian yang cukup berat, tetapi akhirnya berhasil memecah pertahanan Amerika Serikat dan menyerbu posisi utama di pulau itu. Pukul 7 pagi, Mayor Devrox memerintahkan pasukannya untuk menyerah setelah menyadari perlawanan lebih lanjut tidak akan berhasil.